Halo, selamat sore pemirsa TVR Parlemen. Anda menyaksikan program TVR 17 bersama saya Dadi Ramadan. Seperti biasa pemirsa, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan paling menarik seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, TVR Parlemen adalah TVR 17. Selengkapnya. Komisi 4 DPR RI mengapresiasi upaya pelestarian satwa langka di Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan usai kelahiran 2 harimau Sumatera di Kebun Binatang Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Menyambut baik kelahiran 2 bayi harimau Sumatera di Kebun Binatang Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Komisi 4 DPR RI mengapresiasi upaya pelestarian satwa langka di Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan. Kelahiran ini menjadi momentum penting dalam menjaga keberlangsungan spesies harimau yang kini masuk kategori terancam punah tersebut. Meninjau langsung kondisi 2 bayi harimau Sumatera tersebut, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto memberi nama Rizky bagi anak harimau jantan, sementara anak harimau betina diberi nama Lestari. Ia berharap kelahiran keduanya menjadi awal yang baik dalam menjaga keberlanjutan satwa endemik ini. Jadi yang laki-laki dikasih nama Rizky, kemudian yang harimau wanita saya kasih nama Lestari, dengan harapan agar harimau Sumatera ini bisa hidup terus, ada terus, lestari sepanjang masa. Karena ini diancam kepunahan, karena kalau di habitatnya sudah makin mengecil, dipakai untuk perkebunan dan sebagainya. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni mengatakan, kelahiran sepasang bayi harimau ini menambah jumlah spesies harimau Sumatera di kebun binatang tersebut menjadi 11 ekor. Ia menilai TMSBK Bukit Tinggi merupakan salah satu lokasi konservasi yang berkinerja baik dalam membiarkan satwa dilindungi. Jadi udah senpa datanya, sudah berapa anak yang bisa lahir di sini. Jumlahnya 13 yang ada di LK kita ini. Dan sekali lagi seperti kali Ibu tadi, ini adalah sekaligus mengingat ya Bu, bahwa alam atau habitat harimau Sumatera hendaknya akan kita jaga dengan lebih baik lagi. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Dwi Utomo, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 12 DPR RI akan menindaklanjuti laporan kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur melalui Panja Minerba dan juga Panja Lingkungan Hidup. Menerima kunjungan Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Timur, anggota Komisi 12 DPR RI Safrudin menyoroti maraknya praktik tambang ilegal di Kalimantan Timur yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian negara, hingga potensi terjadinya konflik sosial di masyarakat. Menurutnya, pemerintah dan aparat penegak hukum harus memberi sanksi tegas bagi para pelaku penambangan ilegal, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Safrudin mengatakan Komisi 12 DPR RI akan menindaklanjuti laporan kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur melalui Panja Minerba dan Panja Lingkungan Hidup. Ia meminta DPRD Kalimantan Timur berkoordinasi aktif dengan Panja Komisi 12 DPR dengan melengkapi data dan fakta terkait kerusakan lingkungan dan perusahaan yang melanggar aturan tersebut. Akan kami bahas secara serius di Panja Minerba dan Panja Lingkungan. Tentu nanti Panja lah yang akan mengeluarkan keputusan, langkah lanjutannya tentu akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib, pihak yang berwenang untuk menangkap dan memberantas para pelaku illegal mining di Kalimantan Timur. Tidak hanya merusak lingkungan, tapi merugikan negara. Karena imbas atau akibat dari penambangan ilegal ini atau illegal mining ini, negara dirugikan, negara tidak mendapatkan PNBP. Nah, sehingga perlu dikejar pelakunya, ditangkap dan diadili. Karena dia udah merongrong wibawa negara. Selain itu, Safrudin juga menyoroti masih banyaknya pengusaha tambang di Kalimantan Timur yang abai terhadap kewajiban reklamasi pasca tambang. Untuk itu, ia meminta pemerintah daerah dan para pelaku usaha tambang untuk mempertimbangkan dampak sosial ekonomi yang akan terjadi dengan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup. Andini dan Domi, TVR Parlemen, melaporkan. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Sturman Panjaitan menyoroti pentingnya pengelolaan komoditas strategis yang memiliki nilai ekspor tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya para petani. Menerima kunjungan pemerintah daerah Lampung dan Ketua Perhimpunan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia,
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Sturman Panjaitan menyoroti pentingnya pengelolaan komoditas strategis yang memiliki nilai ekspor tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya para petani. Sturman mengatakan, Indonesia khususnya Provinsi Lampung memiliki berbagai komoditas strategis seperti tepung, tembakau, hingga kelapa sawit. Perdagangan serta ekspor komoditas ini telah berperan besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Sturman menilai tata niaga komoditas strategis perlu diatur dalam undang-undang khusus untuk mengoptimalkan keuntungan petani dan pemasukan negara. Ia menyebut RUU ini juga akan mengatur tata niaga tembakau agar cukai tembakau tak hanya menguntungkan negara, melainkan juga meningkatkan kesejahteraan petani. Misalnya tembakau, sawit, ada berapa? 7 atau 8. Nah itu penting kalau bicara komoditas strategis, sehingga kita harus mengatur tata niaganya agar apa? Berdampak terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Termasuk nanti kalau kita melihat sudah mengatur itu, makanya berapa yang kita ekspor, berapa yang kita impor, nah kita hitung nanti. Itulah manfaat dari undang-undang komoditas strategis ini. Agar petani jangan sampai cukai tembakau yang begitu besar kepada negara, sekian ratus triliun, tapi masyarakat petani tetap rugi, tetap miskin. Nah itu, yang lumayan itu tengkulak-tengkulaknya, petani tetap miskin, berarti nggak dapat kesejahteraan itu. Selain itu, Sturman menyatakan, Balik DPR berkomitmen untuk melibatkan masukan publik untuk menciptakan sistem yang berpihak pada petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui ekspor komoditas unggulan. Perumusan RUU ini akan melibatkan masyarakat, praktisi, hingga para tokoh dan pakar terkait. Bondan dan Fitian, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, salah satu kendala utama yang membelit petani di sektor budidaya perikanan di berbagai daerah adalah tingginya biaya pakan yang mencapai sekitar 70% dari total biaya produksi. Di tengah harga jual ikan yang stagnan, petani kian tertekan, apalagi dengan ketergantungan pada bahan baku pakan impor, fluktuasi harga jual hasil budidaya, dan lemahnya serapan hasil panen budidaya ikan. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17. Kembali di TVR 17, pemirsa, salah satu solusi dari kendala dan tantangan pengelolaan budidaya perikanan Indonesia adalah pemerintah harus menghadirkan subsidi pakan agar keberlangsungan usaha perikanan rakyat dapat terjaga. Selain itu, infrastruktur juga masih menjadi tantangan hilirisasi di wilayah Indonesia Timur. Untuk itu, pemerintah diharapkan tidak hanya memusatkan pembangunan di Pulau Jawa. Dan kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut. Indonesia dikenal sebagai negara maritim yang wilayahnya terdiri dari 30% wilayah daratan dan 70% wilayah lautan. Adapun luas wilayah laut Indonesia mencapai sekitar 64 juta kilometer persegi yang mampu menggerakkan potensi sektor perikanan, khususnya budidaya perikanan, dan menjadi salah satu penopang ekonomi nasional serta sumber pangan penting bagi masyarakat. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat, Indonesia memiliki potensi lahan budaya perikanan seluas lebih dari 17 juta hektar yang terdiri dari perairan tawar, payau, hingga laut. Namun, di balik besarnya potensi budaya perikanan Indonesia, berbagai kendala dan tantangan pengelolaan budidaya perikanan masih terus dihadapi.
Anggota Komisi 4 DPR RI Iketut Suwendra menyampaikan, salah satu kendala utama yang membelit petani di sektor budidaya perikanan di berbagai daerah adalah tingginya biaya pakan yang mencapai sekitar 70% dari total biaya produksi. Di tengah harga jual ikan yang stagnan, petani kian tertekan dengan ketergantungan pada bahan baku pakan impor, fluktuasi harga jual hasil budidaya, dan lemahnya serapan hasil panen budidaya ikan. Meskipun sebagian petani sudah difasilitasi dengan alat pencetak pelet dan bahan baku, namun ketersediaannya sangat terbatas, sehingga petani harus kembali membeli bahan sendiri yang sebagian besar masih impor. Untuk itu, pemerintah perlu segera turun tangan, khususnya dengan menghadirkan subsidi pakan agar keberlangsungan usaha perikanan rakyat dapat terjaga. Selain itu, ketidakstabilan harga pakan dan minimnya perlindungan bagi petani ikan dapat berdampak serius terhadap keberlanjutan sektor perikanan budidaya. Mestinya pemerintah mensubsidi pakannya, sehingga petani pelaku perikanan ini mendapatkan untung, bukan seperti sekarang. Dan ini masalahnya tidak hanya di Pekanbaru, hampir seluruh Indonesia sama. Biaya pakan ini tinggi. Harusnya dengan harga 17.000 ini pakan ketemunya di 5,5 sampai 6.000. Nah ini harus pemerintah turun di sini subsidi pakannya yang diberikan ke petani ikan. Tantangan lainnya dalam pengelolaan budidaya ikan yakni terkait lemahnya hilirisasi perikanan. Sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki luas lautan yang mencapai 92,4% dari total wilayah, maka Provinsi Maluku menyimpan sumber daya perikanan yang melimpah. Namun, potensi ini belum sepenuhnya memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat. Karena nelayan di perairan Maluku masih mengekspor tangkapan ikan tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu, sehingga menyebabkan nilai jual komoditas perikanan menjadi rendah dan pendapatan nelayan pun belum maksimal. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI menilai ketimpangan infrastruktur masih menjadi tantangan hilirisasi di wilayah Indonesia Timur. Pemerintah diharapkan tidak hanya memusatkan pembangunan di Pulau Jawa, namun juga memperhatikan potensi daerah lain. Untuk itu, pemerintah perlu membangun industri pengolahan ikan dan melakukan hilirisasi komoditas ini untuk memaksimalkan pendapatan Provinsi Maluku dari sektor perikanan. Maluku ini kan punya potensi yang sangat luar biasa. Provinsi Maluku ini kan punya kekuatan misalnya di sektor maritimnya, pengolahan ikannya. Tetapi sampai saat ini, begitu kita cek, ternyata ikan yang ada dari Provinsi Maluku ini adalah diekspor, ya. Belum ada satu industri pengolahan ikan di Provinsi Maluku ini. Karena memang investasi ataupun investor yang datang ke sini mungkin belum didorong selama ini. Masih didorong di daerah-daerah di luar Maluku, khususnya di Pulau Jawa. Tetapi mulai saat ini kita ingin mendorong melalui Kementerian Perindustrian untuk adanya sebuah industri pengolahan ikan. Pemerintah harus lebih serius mengelola sektor perikanan dan budidaya ikan secara menyeluruh yang tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga memperhatikan aspek hilirisasi, distribusi, dan akses pasar. DPR RI berharap dengan penguatan infrastruktur dan pengembangan industri hilirisasi di wilayah dengan kekayaan laut yang melimpah, nantinya tidak hanya meningkatkan kesejahteraan nelayan, namun juga memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah secara berkelanjutan. Pemirsa, aksi premanisme kembali mencuat dan meresahkan masyarakat. Dari pungutan liar di jalanan hingga intimidasi di pusat-pusat keramaian dan premanisme terhadap sejumlah industri yang berdampak pada kaburnya investor untuk berinvestasi di Indonesia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Parlemen Smart Assistant. Beyond effortless participation. Anda kembali menyaksikan TVR 17, pemirsa. Fenomena premanisme bukan saja mencoreng wajah ketertiban, tetapi juga menantang kewibawaan hukum. Komisi 3 DPR RI pun meminta Kapolri untuk turun tangan untuk memberantas premanisme ini. Dan untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Nazia Sudirja dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa baru-baru ini aksi premanisme yang berlindung di balik nama organisasi kemasyarakatan kembali ramai diperbincangkan oleh publik. Pasalnya pemirsa, tindakan yang dilakukan oleh aksi premanisme ini tidak hanya intimidasi, ini juga ada pemalakan serta pengeroyokan terhadap proyek secara paksa. Dan ini dikhawatirkan akan mengganggu iklim dari investasi dan juga usaha di Indonesia. Lantas seperti apa langkah yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan aksi premanisme yang ramai diperbincangkan oleh publik saat ini? Telah hadir bersama kami Bapak Hinca Panjaitan dari fraksi Demokrat ya Pak, terkait dengan aksi premanisme yang baru-baru ini juga marak terjadi, seperti baru-baru ini dari PT Chandra Asri Cilegon, kemudian juga PT BYD yang ada di Subang. Ini dari Komisi 3 sendiri melihat aksi yang dilakukan ini seperti apa nih Pak? Pertama, Komisi 3 itu concern atau tupoksinya itu soal penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kita. Nah, penegakan hukum itu tentu dilakukan terhadap semua orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana. Dalam bahasa sehari-hari yang terus dikenal di publik namanya premanisme. Tadi sudah disebutkan, ada yang malah, ada yang menggunakan intimidasi, kekerasan, tapi ada juga premanisme ini yang menggunakan fisik tadi itu, ada juga yang menggunakan pengaruh. Contoh yang di Cilegon kemarin itu kita apresiasi besar karena itu juga premanisme berbaju putih ya, berdasi untuk meminta proyek. Itu juga adalah premanisme. Jadi premanisme itu tidak mesti fisiknya di lapangan, tapi juga ada pengaruh. Nah, tambahan yang ingin saya sampaikan, jenis kejahatan yang baru kami temukan adalah, minimal saya temukan, sekarang premanisme ini kan muncul juga dalam versi namanya debt collector. Ya, debt collector ini kemudian dibayar oleh si pemesan atau menyuruh dia untuk mengambil misalnya tagihan atau kredit yang tertunda atau sepeda motornya karena nggak memenuhi dan seterusnya begitu. Dan itu terjadi kekerasan dan dengan cara-cara yang melawan hukum. Tapi sekarang di debt collector ini tidak hanya lagi debt collector untuk barang seperti itu, yang sekarang mulai muncul adalah debt collector untuk para distributor atau penyebar atau menjual belikan sabu, narkotika. Oke, ini lebih mengerikan. Kenapa misalnya si A oleh bandar sabu itu atau bandar narkotika diberi barang katakan 1 kilo, dia akan jual lah begitu ya. Apa nanti kemudian akan dilakukan revisi untuk atau penekanan regulasi nih Pak untuk mengatasi keberadaan premanisme yang berlindung di balik ormas ini Pak? Ya, jadi kan fungsi DPR itu ada 3 ya. Fungsi pengawasan, fungsi budgeter, dan fungsi pembuatan undang-undang legislasi. Pengawasan tadi yang saya sebutkan. Kita melakukan pengawasan baik dalam ruang sidang, ruang rapat maupun di lapangan saat kunjungan kerja. Yang kedua legislasi, yaitu pembuatan peraturan atau undang-undang. Memang pembuatan undang-undang ormas nggak di Komisi 3, ya, tapi semangat kami semua anggota Dewan ini adalah semangat untuk membuat aturan yang mencegah ormas-ormas yang dianggap
menyalahi aturan. Sehingga parameternya itu dibuat tegas dan tidak ada lagi yang menyimpang berlindung di balik ormas tadi. Jadi kriteria dan semuanya diperbaiki, nah itu nanti di komisi yang lain tuh tentang itu. Nah sampai hari ini yang saya lihat, ya, baru di sisi premanismenya orang yang di jalanan. Saya ingin ngajak juga teman-teman TV Parlemen, kejar ini siapa yang menyuruh melakukannya, yaitu aktor intelektualnya, dan banyak perusahaan-perusahaan itu. Kalau tidak ada yang nyuruh, nggak ada kerjaan itu. Berarti sama dengan kalau misalnya di kampung ya, ibu-ibu curi bronjolan sawit. Dia yang ditangkapi. Padahal ada yang membeli, ada yang menyuruh. Itu dong yang dikejar gitu. Nah saya kira kalau saya ditanya, fungsi legislasi tadi sudah dijawabkan, fungsi pengawasan saya akan kejar nanti kalau Polri datang, atau ini bagian dari yang saya sampaikan, Saudara Kapolri, kau tangkap itu seluruh perusahaan-perusahaan yang menyuruh atau menggunakan jasa debt collector itu, karena kaulah aktor intelektualnya. Begitu. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih. Ya baik pemirsa TV Parlemen, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Hinca Panjaitan dari fraksi Demokrat, anggota Komisi 3 DPR RI, mengenai maraknya aksi premanisme yang dilakukan dengan berlindung di balik nama organisasi kemasyarakatan yang saat ini marak diperbincangkan oleh publik. Dan tadi disampaikan oleh Pak Hinca bahwa ini merupakan tugas dari penegak hukum di Indonesia, salah satunya adalah Kepolisian Republik Indonesia, dan nantinya Komisi 3 DPR RI ini akan terus melakukan pembahasan intensif mengenai aksi premanisme ini untuk menuntaskan aksi premanisme ini dengan cepat ya Pak. Betul. Tentunya. Dan tadi juga disampaikan bahwa aksi premanisme ini tadi salah satunya terkait debt collector ya Pak. Ya. Ini memang harus dituntaskan sampai ke akarnya. Menurut Pak Hinca tadi, ia akan berpesan kepada Kapolri nanti bahwa terkait dengan aksi premanisme dan juga debt collector yang saat ini marak terjadi, itu harus dituntaskan sampai ke akarnya agar tuntas, tidak ada lagi marak di masyarakat. Baik pemirsa, itu yang dapat kami sampaikan. Sekian dari saya, Nazia Sudirja, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Saat lagi tetaplah bersama kami di TVR 17. Fenomena pemutusan hubungan kerja atau PHK kembali menjadi momok di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang belum stabil. Sudah di angka 24 ribuan kasus PHK nih Pak. Apa sebenarnya Pak yang terjadi? Ekosistem iklim investasi di Indonesia saat ini masih belum ideal bagi perusahaan-perusahaan untuk mau menaruh modal atau menginvestasikan modalnya dan mempekerjakan lebih banyak lagi pekerja di Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja kan digugat dan sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa klaster ketenaga kerjaannya dibatalkan, sehingga kita akhirnya kembali ke Undang-Undang Ketenaga Kerjaan yang lama. Faktor-faktor penyebab adanya PHK ini mencerminkan baru ada tekanan usaha yang sangat berat untuk berjalan di Indonesia. Presiden ya harus bisa mengkoordinir lintas kementerian nih untuk membuat semacam blueprint ke depan. Kita ingin membangun iklim investasi yang seperti apa. Pekerja yang terkena PHK dan tidak mendapatkan JKP bagaimana Pak? Ya, laporkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat, laporkan ke Kementerian Ketenagakerjaan, bahkan laporkan ke kami akan membantu memfasilitasi. Nih Pak, gelombang PHK, optimis nggak bisa dibendung. Hanya di TVR Parlemen. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Rini Reski.
Baik, terima kasih rekan Dadi dan selamat sore pemirsa. Kita masuk ke segmen media online. Tentunya berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini yang mengenai perang Iran dan juga Israel bisa picu krisis. Dan di sini BUMN harus siap menghadapi dampak ekonomi global. Kita lihat pemirsa di layar kaca. Tentunya pemirsa, ketegangan geopolitik antara Iran dan juga Israel mendapat perhatian serius dari Komisi 6 DPR RI. Anggota Komisi 6 yaitu Darmadi Durianto mengingatkan bahwa apabila konflik ini terus berlanjut, imbasnya bisa merambat luas ke sektor ekonomi nasional, termasuk kinerja badan usaha milik negara. Dan di sini pemirsa, Darmadi menjelaskan bahwa potensi krisis ini bukan hanya berdampak pada sektor real, tetapi juga akan mengguncang stabilitas sistem keuangan, terutama perbankan, BUMN atau Himbara. Karena menurutnya, kredit macet diprediksi akan meningkat tajam jika situasi tidak segera dimitigasi. Di sisi lain, ia juga menyoroti tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan juga pasar saham yang mulai terasa akibat ketidakpastian global. Tentunya lonjakan harga minyak turut menjadi perhatian utamanya. Karena menurut data yang disampaikan dalam rapat, skenario terburuk memproyeksikan harga minyak dunia bisa menembus USD 140 per barel. Di sini juga Darmadi menilai perlu adanya intervensi cepat dari pemerintah untuk mengantisipasi resiko likuiditas. Maka dari itu, dirinya mengusulkan agar bank-bank milik negara segera meningkatkan cadangan dan juga memperkuat sistem mitigasi resiko, termasuk menjaga arus kas tetap sehat agar tidak terjebak dalam krisis keuangan. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online, yaitu mengenai Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko, menyebutkan rancangan undang-undang perampasan aset dibahas setelah rancangan undang-undang KUHP rampung. Kita lihat kembali di layar kaca. Baik pemirsa, di sini Wakil Ketua DPR RI yaitu Sufmi Dasko Ahmad menegaskan bahwa pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset akan dilakukan setelah rampungnya pembahasan rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Hal ini disampaikan Dasko menanggapi perkembangan legislasi yang saat ini tengah berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Menurut Dasko, hal ini penting karena materi tentang perampasan aset tidak hanya diatur dalam satu peraturan perundang-undangan saja pemirsa, tetapi tersebar di berbagai regulasi seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP hingga KUHP pemirsa. Oleh karena itu, pendekatan yang diambil oleh DPR RI adalah menyelesaikan terlebih dahulu RUU yang berkaitan agar pengaturan dalam rancangan undang-undang perampasan aset dapat dikompilasi secara menyeluruh dan juga harmonis. Di sini, DPR RI menilai rancangan undang-undang ini sangat dibutuhkan untuk mempercepat pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi dan juga pencucian uang yang selama ini sulit dilakukan karena pelaku seringkali kabur atau meninggal dunia sebelum kasus diputus pengadilan. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan perang Iran-Israel bisa memicu krisis. Di sini BUMN harus siap menghadapi dampak ekonomi global. Serta Wakil Ketua DPR RI yaitu Sufmi Dasko Ahmad menyebutkan rancangan undang-undang perampasan aset dibahas setelah rancangan undang-undang KUHP rampung. Baik, sekian dari saya Rini Reski, kembali ke rekan Dadi. Terima kasih pemirsa, selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, Preferensi Indonesia.